Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, maka min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, Zat yang Maha Mengatur. Terima kasih yang tersirat melalui pujian hati kehadirat Ilahi Rabbi. Mari sama-sama untuk senantiasa kita hadirkan aneka ragam cara kita dalam mensyukuri karunia dan keberkahan serta kenikmatan yang Allah berikan. Mari sama-sama kita maksimalkan. Baik yang mampu kita lakukan dengan banyak berzikir dalam ungkapan qauliyah, mungkin ucapan tasbih subhanallah, kalimat tahmid alhamdulillah, kalimat takbir Allahu akbar, tahlil, istighfar, salawat dan lain sebagainya. Atau juga mungkin ungkapan syukur itu kita lakukan dengan banyak-banyak melakukan sesuatu tindakan dalam hubungan sosial di kemasyarakatan keseharian. Mungkin kita berkemampuan untuk berbagi ilmu, pengetahuan, tenaga, pikiran, pengalaman, atau juga mungkin dalam bentuk materi yang mudah-mudahan kesemuanya itu menjadikan kita termasuk golongan orang yang beruntung di dunia, berbahagia pula di akhiratnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir Rasulullah yang telah mengajak seluruh umat manusia hadir di permukaan bumi, menunaikan tugas dan kewajiban berdasarkan petunjuk dan ketetapannya, baik yang dibukukan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita menjadi bagian dari umat Rasulullah Muhammad SAW yang kelak mendapatkan syafaat dari Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, seiring dengan perputaran waktu, sejalan pula dengan pergantian saat yang begitu cepat kita rasakan. Rasanya Jumat pertama baru berlalu di bulan Ramadan, dan ternyata saat ini kita sudah ada di penghujung Jumat terakhir bulan Ramadan. Al-Imamul Ghazali pernah memberikan statement kepada kita, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabbun." Barang siapa orang yang kondisi di hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih baik dari yang lalu, maka termasuk golongan orang yang beruntung. Bila saja kemarin kita sempat beristighfar 10 kali seumpamanya, lalu saat ini kita sempat beristighfar 15 kali, berarti ada peningkatan. Maka kita termasuk golongan orang yang wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun. Barang siapa yang kondisi keadaan di hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sama standarnya seperti tahun yang lalu atau waktu yang lalu, maka termasuk golongan orang yang merugi. Karena sesungguhnya
kita diharapkan pada setiap hari, setiap kesempatan itu selalu menanjak, selalu meningkat, selalu meninggi kebaikannya. Today is better than yesterday and tomorrow should be better than today. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari besok harus lebih baik dari hari ini. Lalu yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi, tapi kalau kondisi hari ini justru lebih buruk dari kemarin. Kemarin kita sempat bersolawat 10 kali seumpamanya, malah sekarang nggak sempat sama sekali bersolawat, maka celaka, kata Imam Ghazali. Nah, demikian pula kita yang sudah menunaikan ibadah puasa, apakah kita akan terkondisikan pada posisi yang mana? Tentu semua itu kita yang menentukan. Oleh karena itu harapannya mudah-mudahan kualitas ibadah Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Dan ini merupakan rezeki yang sangat besar dalam hidup kita. Tidak sedikit orang yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah Ramadan tahun ini. Dengan segala persiapannya mereka lakukan, tapi pas giliran jelang datang bulan Ramadan, ada yang meninggal dunia. Atau orangnya masih ada tapi sakit, tidak bisa menunaikan ibadah Ramadan. Maka bersyukurlah di saat Allah memberikan rezeki dalam bentuk kesempatan dalam kehidupan kita, bertemu dengan bulan Ramadan yang sangat luar biasa dan istimewa ini. Rizki, berbicara masalah rizki, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Malik radhiyallahu an adalah guru Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini berguru sama Imam Malik. Pada suatu waktu Imam Syafi'i dan Imam Malik ini berdebat tentang rizki. Apakah rizki kita itu dicari atau datang sendiri? Andaikan pertanyaan itu datang dalam hadapan kita, kira-kira rizki itu dicari apa datang sendiri, Pak? Datang sendiri ya. Iya. Imam Malik menyampaikan pada Imam Syafi'i, rizki itu datang sendiri tanpa harus dicari. Yang penting, kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, lakukan apa yang menjadi bagianmu, sementara yang lain biar urusannya Allah yang menyelesaikan. Intinya bertawakallah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Lalu Imam Malik menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, andaikan engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, fala yarzuqallahu karizqit tayr, maka Allah akan memberikan rezeki persis seperti rezekinya seekor burung. Taghdhu hisanan, dia terbang pergi di pagi hari meninggalkan sarang, lalu pulang di senja hari dalam keadaan perut kenyang. Lalu kata Imam Syafi'i, protes sama Imam Malik, andaikan burung itu tidak pergi kan gak dapat rezeki juga. Imam Malik diam.
Tapi diamnya Imam Malik menimbulkan jawaban bagi Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i itu pada satu waktu bepergian. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang petani yang sedang memanen anggur. Lalu Imam Syafi'i itu menawarkan diri untuk membantu memetik anggur, memanen anggur. Akhirnya Imam Syafi'i dipersilakan dan gabung memanen anggur petani. Setelah Imam Syafi'i melakukan tugas memetik anggur, selesailah tugasnya. Setelah itu lalu dikasih upah dalam bentuk beberapa tangkai anggur. Upah memetikkan anggur tersebut dibawa pulang sama Imam Syafi'i. Lalu ketika datang di hadapan gurunya Imam Malik, anggur itu diletakkan dan sambil bilang, andaikan hari ini saya tidak keluar rumah, maka saya tidak akan pernah membawa rezeki dalam bentuk anggur ini. Imam Malik lalu menimpali, sungguh hari ini saya tidak kemana, tidak meninggalkan ruangan ini, karena aku full seharian mengajar. Tadi ketika di tengah hari yang panas luar biasa terik, terbersih dalam ingatanku betapa nikmatnya andaikan di cuaca panas ini bisa memakan anggur. Dan ternyata engkau membawa anggur sambil diambil sama Imam Malik, ternyata itu rezeki bisa datang sendiri. Imam Malik dan Imam Syafi'i tertawa bersama. Jadi rezeki itu bisa datang sendiri. Tetapi rezeki kita juga ada yang harus dicari. Di dalam Al-Quranul Karim begitu banyak keterangan tentang rezeki. Nah, menurut Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, rezeki manusia itu tingkatannya ada 4. Ada 4 tingkatan rezeki. Yang pertama, al-malu wa adna darajat rizki. Harta sesungguhnya adalah rezeki, tapi tingkatannya paling rendah. Dalam hidup kita, harta itu adalah rezeki yang tingkatannya paling rendah. Tapi anehnya manusia begitu luar biasa fokus dan concern, berjuang mencari rezeki dalam bentuk harta. Dari pagi sampai ketemu pagi yang dicari uang. Kalau sudah uangnya terkumpul, apakah hidupnya akan bahagia dengan banyaknya rezeki uang? Juga belum tentu. Ada dalam bentuk materi bangunan, mungkin punya rumah, mungkin punya villa, mungkin punya hotel dan lain sebagainya. Dicari dengan sedemikian rupa yang terkadang rezeki dalam bentuk harta pun didapatkannya dengan cara yang salah. Tidak sedikit saat ini orang berupaya berlomba-lomba mencari mengumpulkan harta dengan caranya masing-masing. Lalu apakah harta yang sudah terkumpul pun dalam bentuk rezeki harta tersebut akan membahagiakan? Terkadang juga tidak. Maka dari itu rezeki dalam bentuk harta itu tingkatannya paling rendah. Lalu yang kedua, wal afiyatu ala darajatir rizki. Kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi. Jadi kalau harta paling rendah, kesehatan paling tinggi. Karena dengan kesehatan orang bisa menikmati walaupun rezekinya cuma punya stok sedikit. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yadurruha illal maradab.
Kesehatan itu modal hidup, mahkota kehidupan seseorang, dan tak seorang pun di antara manusia mengetahui betapa mahalnya harga kesehatan kecuali orang-orang yang sedang sakit. Beruntunglah siapapun kita yang masih diberikan kesehatan. Gula darah masih normal, kolesterolnya masih bagus, ya, tekanan darahnya standar lah. Kalau laki-laki 140 katanya masih wajar lah. Di usia atas 50 ke atas itu masih wajar. Ya. Detak jantung masih bagus dan lain sebagainya. Penglihatan masih normal. Masih bisa membedakan uang 50.000 dengan 100.000 pun itu kenikmatannya. Alhamdulillah. Mahal harga kesehatan itu, sehingga menjadi modal prioritas dalam kehidupan kita. Apalah artinya harta berlimpah tapi kalau kita sakit. Saya pernah pada satu waktu bertemu dengan seseorang. Rumahnya ini di sana di daerah Simpang Siur. Pengusaha kayu gelondongan. Saya seumur hidup nggak pernah melihat kayu yang gelondongannya sebegitu besar, sebesar perut kerbau. Panjangnya itu sampai 30 meter. Waktu saya diundang ceramah, terperanjat, Pak Haji, ini kayu asli Pak Ustadz, katanya gitu. Masya Allah, dari mana ini kayu? Dari luar Bali, ada yang dari Papua. Kayu termbesi kan ada yang besar-besar sekali. Mau dibikin apa Pak Haji? Dibikin meja. Ya. Ini ada meja yang sudah jadi, ketebalannya tuh ada yang 20 cm. Lebar kayunya tuh sampai ada yang 2 meter Pak, tanpa sambungan. Dibikin meja sampai 20 meter, ketebalan 20 cm, lebarnya 2 meter, 2 meter kali 20 kali ketebalan 20 cm. Masya Allah. Ini meja antik juga Pak Haji, saya bilang. Dibawa kemana ini nantinya? Ke Eropa Pak, saya biasa ngirim ke Jerman. Wow, berapa satu meja gini? Biasanya kita kirim di atas 50 juta harganya. Wah, saya kalau dikasih sama Pak Haji saya nggak mau. Kenapa? Rumah saya di Monang-Maning Pak, nggak muat kan. Meja semua isinya pas banget. Hunting, berburu kayu kemana-mana. Usia sudah di atas 70 tahun. Pas sekali waktu singgah di Makassar. Karena saking lapar makan coto Makassar. Habis 2 mangkok. Setelah makan coto, tiba-tiba stroke. Dibawa dari Makassar sampai ke Denpasar ini dalam keadaan tidak berdaya. Setelah itu saya datang mampir ke sana, nangis dia. Ya Allah Pak Ustaz, saya menyesal sekali. Kenapa Pak Haji? Saya terlalu fokus mencari kayu. Akhirnya saya terkondisikan gak sempurna, sholat gak seperti yang dulu. Ya gak apa-apa Pak Haji, sabar, saya bilang, ini adalah ujian. Semua gak berharga Pak Ustaz. Ya. Uang banyak pun, kekayaan banyak pun, pada akhirnya tidak bisa dinikmati apa-apa. Ternyata kesehatan itu luar biasa. Oleh karena itu beruntung, berbahagialah bagi siapapun yang terkondisikan sehat. Sehingga kata Rasulullah, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Barang siapa orang yang bangun pagi dalam keadaan sehat. Kita ini alhamdulillah bangun pagi langsung sadar, langsung bisa bergerak, kemudian pergi ke masjid. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, barang siapa yang bangun paginya sehat, aminan fi sirbihi, lalu di lingkungannya juga aman, nggak ada kerusuhan, nggak ada keributan, dengan istri dalam kondisi adem ayem. Walaupun mungkin ada sebagian sekarang masih pusing nih,
Karena banyak yang belum dipenuhi untuk mempersiapkan Idul Fitri. Orang luar biasa sekarang fokus untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Tidak sedikit yang sekarang Lailatul Qadar, keder untuk ngatur ini, keder untuk ngatur ya. Masya Allah. Barang siapa yang di pagi hari bangun dalam keadaan sehat, kemudian di lingkungannya aman, baik lingkungan rumahnya ataupun pertetanggaannya tidak ada apa-apa, aman semua. Amdahu qutu yaumihi, dan pada hari itu orang tersebut masih memiliki stok makanan untuk keperluan satu hari. Maka kata Rasulullah SAW, persis seperti dunia ada dalam genggamannya. Jadi beruntung, berbahagialah, modal hidup bahagia itu hanya 3. Yang pertama sehat, yang kedua aman, dan yang ketiga masih punya makanan untuk hari ini. Alhamdulillah, kita semua insya Allah itu berada dalam posisi itu, maka bersyukurlah kepada Allah. Lalu rizki kita yang ketiga, wasalahul abna'i afdalu anwa'i rizki. Anak yang soleh ataupun solihah adalah rizki yang paling utama. Bapak dan ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, anak merupakan permata hati, belahan jiwa setiap orang yang berumah tangga. Dan darinya pula kita berharap ada doa yang terus mengalir tatkala kita sudah wafat nanti, terutama karena doa seseorang anak untuk orang tuanya di hadapan Allah insya Allah makbul adanya. Ada sebuah keterangan hadis yang disampaikan, innar rajula la tarfa'u darajatahu fil jannah fayaqulu anni hadza fayaqulu biistighfari wa radika. Ada orang yang sudah divonis masuk ke dalam kelompok orang yang disiksa. Tiba-tiba Allah perintahkan malaikat menjemput orang tersebut, dipindahkan ke dalam kelompok orang yang mendapatkan iman. Orang yang dijemput itu bertanya, fayaqulu anni hadza, kenapa saya dipindahkan? Fayaqulu biistighfari wa radika. Hal ini disebabkan karena permohonan ampunan anakmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita berkemampuan untuk merubah nasib orang tua kita yang sudah wafat melalui doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan seluruh orang tua kita yang sudah wafat Allah himpun dengan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di alam barzahnya hingga akhiratnya nanti. Pak Ustadz, kan ada hadis yang disampaikan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia, ada 3 perkara yang akan terus mengalir pahalanya. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Bapak nyumbang semen 1 sak untuk pembangunan musola ataupun masjid. Selama masjid musola itu dipergunakan untuk beribadah, maka Bapak akan mendapatkan kebaikannya hingga walaupun Bapak dan Ibu sudah wafat. Sedekahun jariyah, sedekah yang terus mengalir kebaikannya. Lalu yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Bapak nyampaikan sama anak, sama istri, sama tetangga, sama teman. Bapak dan Ibu kalau mau melakukan sesuatu, awali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka seluruh yang kita tunaikan akan bernilai ibadah. Kullu amalin tibalin la yubda'u bi kalimat bismillahirrahmanirrahim. Setiap kegiatan kita yang diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim maka akan bernilai ibadah. Mau makan baca bismillah, maka makan kita bernilai ibadah. Mau minum baca bismillah, maka minum kita bernilai ibadah. Bapak mau pergi bekerja ke kantor, ke ladang, pergi berjualan, awali langkah kita dengan bismillah, maka insya Allah dagang kita, kerja kita, di kantor kita semuanya bernilai ibadah. Namun kalau tidak diawali dengan kalimat bismillah yang qata'a, maka tidak bernilai ibadah. Bapak sampaikan tuh sama anak, sama istri, sama tetangga, lalu dilakukan,
maka insya Allah ilmu ini akan menjadi kebaikan walaupun kita sudah meninggal nanti. Bapak punya resep bikin makanan yang enak, bikin bakso yang bagus, mie ayam yang bagus, ilmu yang Bapak sampaikan, pengalaman yang Bapak ajarkan akan mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Apalagi kalau ditularkan lagi resepnya ke orang yang lain yang jauh lebih banyak, maka akan mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak tentunya. Awalan salihun yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya Pak Ustadz, kan ada juga pasangan suami istri yang sampai wafat nggak punya anak. Gimana itu? Berarti nggak dapatkan porsi itu doa dari anak. Dalam perspektif Islam, anak itu ada 5. Yang pertama adalah anak kandung, yang tentu terlahir dari seorang ibu melalui bapaknya, pasangan suami istri, anak kandung, mustajabah doanya. Lalu yang kedua, kalau tidak ada anak kandung, mungkin ada anak satu susuan. Istri bapak waktu itu hamil dan melahirkan, punya teman yang kebetulan bertetangga juga melahirkan tetangganya itu. Nah, sang bayi anak teman pada satu waktu nangis sementara ibunya sedang ke pasar. Istri bapak minta izin sama bapak selaku suaminya, Mas, kasihan tuh anak tetangga nangis kehausan, rupanya pengen netek tuh, pengen nyusu. Emang kemana ibunya? Ibunya kan jualan di pasar, kasihan, boleh nggak saya nyusuin dia? Kata sang suami, boleh, kasihan, susuin aja. Nah, ketika istri bapak menyusui anak tetangga atas seizin bapak, maka anaknya tetangga itu jadi anak satu susuan. Anak satu susuan kalau pas udah besar, jadi dewasa, walaupun itu orang lain yang tidak ada hubungan kerabat, saling jatuh cinta, maka haram hukumnya dinikahkan. Karena anak tersebut pernah nyusu dari tempat yang sama. Anak satu susuan namanya. Anak satu susuan, kualitas doanya setara dengan doa anak kandung. 2. Yang ketiga, kalau tidak ada anak satu susuan, tidak ada anak kandung, maka mungkin alternatif yang ketiga, anak angkat. Bapak, ibu tidak punya anak, lalu mengangkat anak, mengadopsi atau mungkin memberikan biaya sepenuhnya untuk anak tersebut, maka status anak angkat doanya sama dengan doa anak kandung. 3. Yang keempat adalah anak tiri. Kalau bapak kawin sama janda beranak 3, nah itu perkawinannya perkawinan paket hemat. Beli 1 dapat 4. Nah, dapat bonus itu. Bila bapak ikhlas atau ibu ikhlas mendidik membesarkan anak tiri, maka insya Allah ketika bapak ataupun ibu tirinya meninggal dunia, status doa anak tiri untuk ayah ataupun ibu tiri sama kedudukannya dengan anak kandung. Bila tidak punya anak kandung, tidak punya anak satu susuan, nggak ada anak angkat, nggak ada juga anak tiri, masihkah ada harapan? Ada. Anak apa? Anak murid. Anak murid itu status doanya sama. Makanya kalau dalam tradisi pesantren biasanya ada kirim doa untuk para gurunya. Luar biasa. Paling beruntung tuh para guru. Saya pernah ke Inggris dulu, kuliah di Oxford, belajar metodologi pembelajaran. Sepulang dari Oxford dulu, saya disuruh diseminasi keliling Indonesia. Saya ketemu dengan guru agama Islam tingkat TK sampai tingkat SMA, SMK, hampir ke semua provinsi. Dan saya sering memberikan motivasi.
sama guru-guru TK. Saya bilang paling hebat guru TK. Kenapa? Karena orang yang pertama kali ngajarkan suratul Fatihah adalah di TK ataupun RA. Suratul Fatihah seumur hidup itu akan dibaca sama anak itu. Betapa luar biasanya, kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang mengajarkan sesuatu kebaikan lalu kebaikan itu diamalkan oleh orangnya, maka akan mendapatkan pahala nih orang yang ngajarkannya itu. Satu guru ngajar 25 murid TK, diajari Fatihah, berarti ini sampai tuanya, sampai matinya baca Fatihah. Gurunya itu mendapatkan kebaikan dari ngajarkan Fatihah pertama kali. Bayangkan itu, dari 25 anak yang diajar di TK, 25-nya kesemuanya jadi guru, ngajar lagi Fatihah, masing-masing punya murid 1000. Itu guru pertamanya, panen pahala luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Ya, persis seperti banyak para suami nanti di akhirat kaget, kok banyak baca Quran pahalanya nih. Padahal saya dulu waktu hidup jarang-jarang baca Quran, kok dapat pahala banyak bacaan Quran. Oh ternyata bapak dulu pernah ngajarkan sama anaknya untuk belajar Quran. Lalu anak bapak jadi guru ngajarkan lagi. Masya Allah. Padahal bapaknya sendiri jarang-jarang nyempatkan diri baca Quran. Karena sering tugas di jalanan, malum polisi kan ya. Pas sudah gitu di akhirat banyak pahala bacaan Qurannya. Oh ternyata dia dulu ngajarkan Al-Quran kepada anak, lalu anaknya ngajarkan lagi. Alhamdulillah. Oleh karena itu saya bilang kepada para guru, khususnya guru TK, maksimalkan bacaan suratul Fatihah, diajarkan kepada anak-anak. Karena bacaan suratul Fatihah akan menjadi penentu dalam ibadah salat. La salata illa bi Fatihatin. Tidak sah salat seseorang kalau tidak disertai membaca suratul Fatihah. Tingkatan rezeki yang terakhir, wa ridha rabbil alamin fa huwa tamamur rizki. Ridho Allah itu adalah rezeki yang paling sempurna. Kalau Allah sudah ridho terhadap kita, maka segalanya dalam hidup akan mendatangkan kebahagiaan. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit lagi. Masih bisa 5 menit lagi, Pak? Rizki kita nggak usah khawatir. Setiap orang sudah ada jatah rizkinya masing-masing. Gak usah khawatir dengan urusan rizki. Allah itu sudah menetapkan rizki kita. Ada rizki yang sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan yang hidup di dunia ini kecuali Allah telah menetapkan rizkinya. Jadi gak usah khawatir. Kalau kita masih hidup pasti masih ada rezekinya. Kita masih bisa makan. Gak mungkin kita hidup tanpa makan. Jadi kalau saat ini kita masih hidup berarti rezeki kita masih ada. Kalau kita mati berarti memang jatah rezekinya sudah habis. Lalu yang kedua, rezeki karena usaha. Wa alaysa lil insani illa masaha. Jadi rezeki itu berdasarkan kapasitas usaha kita. Ada yang jalur dagang, ada yang jalur bekerja, jadi karyawan, jadi pimpinan, jadi ini, jadi itu. Itu adalah cara mendapatkan rezekinya. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Allah akan memberikan rezeki dengan tambahan yang berlipat manakala kita bersyukur. Bersyukur artinya memanfaatkan segala sesuatu yang Allah berikan berdasarkan aturan dan ketetapannya. Lalu ada rezeki yang tak terduga.
Rezeki kita itu kadang datang tiba-tiba tanpa diperkiraan semula. Ya, kita tiba-tiba ada yang ngasih ini, ngasih itu karena memang rezeki yang Allah tetapkan untuk kita. Yang berikutnya adalah rezeki karena memperbanyak istighfar. Orang yang banyak beristighfar kepada Allah, Allah akan berikan rezeki. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah itu menyampaikan faqultu astaghfiru. Lalu aku sampaikan kepadamu, beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Kenapa mesti banyak beristighfar? Karena ternyata dalam ada keterangan hadis war rajulu la yurhamu bi dzanbi yusibu. Rezeki orang itu bisa seret terhambat alirannya disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiatnya. Jadi kalau kita berbuat dosa, memungkinkan rezeki kita datang tersendat atau terputus sama sekali alirannya, maka diobatilah dengan beristighfar ini, mohon ampun kepada Allah. Jadi kalau kita usaha jualan rugi terus, berarti ada sesuatu yang salah nih. Perbanyak istighfar, kencangkan juga sedekahnya, maka insya Allah akan membukakan seretnya aliran rezeki tersebut. Berikutnya rezeki karena anak. Rezeki disebabkan karena anak. Kita punya anak pasti sudah Allah kasihkan jatah rezekinya. Pantas kalau orang tua dulu ngomong sama kita, banyak anak banyak rezeki. Memang Allah pun menyampaikan itu. Lalu berikutnya rezeki karena menikah. Tapi bukan dalam artian informasi ini bagi yang sudah menikah, biar nambah rezekinya nikah aja lagi, tambah mumet itu. Satu aja udah repot, lebaran kayak gini udah mau bingung, apalagi juga pengen nambah mertua lagi ya, tambah kacau. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu yang saya hormati, rezeki kita ada yang sudah Allah tetapkan, prosesnya ada yang datang sendiri dan juga ada prosesnya yang harus diikhtiari. Lalu yang kedua, rezeki itu bisa datangnya macam-macam melalui berbagai macam cara. Istighfarkah, sedekahlah, membantu orang lainkah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua kita menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan di penghujung sama-sama kita tutup dengan doa. Kita hantarkan surat Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah ampunkan seluruh dosa dan kesalahannya. Bagi yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keberkahan, dan semua kita selaku anaknya mampu membahagiakan, menyenangkan hidupnya hingga akhir hayatnya nanti. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa jami'a ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahya minhum wa lamwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wal dina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb, izinkan kami merendahkan hati seraya mohonkan ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang terlanjur pernah kami lakukan. Allah ya Rabb, izinkan kami berucap kalimat alhamdulillah. Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk dapat menunaikan ibadah Ramadan di tahun ini. Allah ya Rabb, tentu kami bermohon, jangan Engkau jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kami, namun bukakan peluang dan kesempatan kami untuk dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Namun bila pun ternyata memang jatah kami harus menjadikan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kami, kami mohon ya Allah, jadikan seluruh rangkaian ibadah yang kami tunaikan di Ramadan ini sebagai penyempurna
dari seluruh kekurangan ibadah dalam hidup kami, terutama Ramadan yang telah kami lalui. Allah ya Rabb, bila masih ada umur kami di esok hari, maka berikanlah kami kemudahan untuk mendapatkan segala karunia-Nya di hari itu. Bila Engkau masih perkenankan kami untuk membukakan mata kembali, maka arahkan mata kami untuk senantiasa memandang sesuatu yang Engkau berkahi. Bila telinga kami masih diberikan kemampuan untuk mendengar, Allah, berikan kami kemampuan untuk senantiasa dapat menerima nasihat dari manapun. Bila kami berkemampuan untuk melakukan sesuatu, bimbing tangan ini, bimbing kaki yang ini, untuk melangkahkan kaki dan melakukan sesuatu yang Engkau berkahi. Panjangkan umur kami dalam keberkahan-Mu ya Allah. Allah ya Rabb, semua yang hadir di saat ini, di majelis mulia ini adalah orang-orang baik, orang-orang yang ingin senantiasa berbuat kebaikan dan berbagi kebaikan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah, mungkin ada di antara mereka yang tahun ini ingin sekali mudik ke kampung halaman, namun tidak ada kesempatan karena sesuatu hal. Maka jadikan ia ya Allah hamba-Mu yang tetap pandai istiqomah untuk berada dalam jalan-Mu dan bersyukur tetap padamu. Rabbana ya Allah, karuniakan kepada kami anak dan keturunan yang soleh dan solehah, permata hati, belahan jiwa yang kelak akan menjadi penyelamat bagi ibu bapanya di akhirat nanti. Mudahkan urusan kami, mudahkan urusan keluarga kami. Allah ya Rabb, pertemukan kami kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang, dengan Jumat terakhir di Ramadan tahun yang akan datang ya Allah. Terimalah seluruh rangkaian ibadah kami, khususnya yang kami lakukan di bulan Ramadan. Berikan kami kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Rabbana ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul du'a. Rabbana, berikan kami kesempatan untuk hadir di Mekah, hadir di Madinah, menunaikan ibadah haji maupun umrah ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk dapat menghajikan, mengumrahkan ibu bapa kami ya Allah. Allahumma yassir lana li ziyarati Makkatil Mukarramah wa Madinatil Munawwarah lil haji wal umrah bi'aunika wa fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.